Pernah nggak kamu merasa capek banget padahal seharian cuma duduk-duduk aja? Atau dada terasa sesak, tapi kamu nggak tahu apa penyebabnya? Mungkin pundakmu terasa pegal dan berat, seolah-olah kamu lagi memikul sesuatu yang tenggak kelihatan kemanapun kamu pergi. Kalau kamu merasakan itu, ini bukan cuma stres biasa. Ini tandanya kamu sedang membawa beban emosi yang terpendam. Beban dari amarah yang ditahan-tahan, cemas mikirin masa depan, atau mungkin rasa kecewa dari masa lalu yang terus menghantui pikiran. Di video ini, kita akan bahas tuntas dari mana beban ini datang, kenapa ini bisa sangat merusak, dan yang paling penting, kita akan tunjukkan langkah-langkah nyata untuk melepaskannya. Supaya kamu bisa kembali merasa ringan, bernapas lebih lega, dan hidup lebih damai. Coba kita pakai perumpamaan. Bayangkan kamu lagi naik gunung sambil bawa ransel. Setiap kali kamu mengalami sesuatu yang menyakitkan, bikin kecewa, atau bikin marah, kamu masukin satu batu ke dalam ransel itu. Awalnya, 1-2 batu mungkin nggak terasa apa-apa. Tapi, bayangkan kalau kamu nggak pernah berhenti untuk ngeluarin batu-batu itu. 1 batu dari drama di kantor. Batu lagi dari berantem sama orang tersayang. Batu yang lebih gede dari luka masa kecil yang belum sembuh. Terus-terusan, dari tahun ke tahun, ransel itu bakal makin berat. Nah, inilah yang namanya beban emosi atau emotional baggage. Sederhananya, beban emosi ini adalah tumpukan perasaan negatif yang enggak kita selesaikan dengan tuntas. Energi emosional yang terjebak di dalam diri. Bisa jadi itu amarah, sedih, rasa bersalah, penyesalan, atau takut yang terus kita gendong. Banyak orang bahkan nggak sadar mereka bawa beban seberat ini setiap hari. Mereka cuma tahu kalau mereka gampang capek, gampang tersinggung, cemas, atau merasa hampa tanpa alasan yang jelas. Kalau kamu merasa seperti ini, itu wajar, dan kamu nggak sendirian. Sumbernya dari mana? Dari mana saja? Bisa dari pengalaman pahit di masa lalu yang bikin kita seolah hidup di 2 waktu. Masa lalu yang menyakitkan dan masa kini yang coba kita jalani. Bisa juga dari tekanan kerja yang gak ada habisnya sampai bikin kita burn out. Hubungan yang beracun atau kebiasaan kita sendiri buat mendam perasaan dan pura-pura semuanya baik-baik saja. Juga jadi penyumbang terbesar tumpukan batu di ransel kita. Memendam perasaan gak akan membuatnya hilang, malah emosi itu akan mengendap di tubuh kita, bikin kita makin terbebani. Dan dampaknya, wah sangat merusak. Beban ini gak cuma mengacaukan kesehatan mental, bikin stres kronis, cemas berlebihan, depresi, dan susah tidur. Tapi ia juga menyerang kesehatan fisik kita pelan-pelan tapi pasti. Saat kita terus-terusan memendam emosi negatif, tubuh kita memproduksi hormon stres seperti kortisol secara berlebihan. Jangka panjangnya, ini bisa memicu tekanan darah tinggi, masalah pencernaan seperti maag, sakit kepala terus-menerus, bahkan melemahkan imun tubuh. Hasilnya, kita jadi gampang sakit. Jadi, rasa lelah dan sakit-sakitan yang kamu rasakan bisa jadi itu sinyal dari tubuh kalau beban emosimu sudah kelewatan. Hubungan sama orang lain pun bisa rusak. Kita jadi lebih sensitif, gampang marah, susah percaya sama orang, dan akhirnya menarik diri. Nah, setelah kita paham betapa berat dan merusaknya beban ini, pertanyaan terbesarnya adalah gimana caranya kita ngeluarin batu-batu ini dari ransel kita? Gimana cara melepaskannya? 3 langkah melepaskan beban emosi. Langkah 1, sadari and akui, awareness. Kamu nggak bisa menyembuhkan sesuatu yang bahkan kamu nggak akui. Banyak orang lari dari perasaan, kerja lembur biar nggak mikir, scroll medsos semalaman, atau pura-pura senyum padahal hati rapuh. Tapi melarikan diri hanya bikin luka makin dalam. Cara praktis, check in dengan tubuhmu. Rasakan apakah ada sesak,
pegal, atau sakit fisik yang muncul. Kasih nama emosimu. Jangan cuma bilang, "Nggak enak hati." Katakan, marah, kecewa, sedih, atau takut. Validasi dirimu. Aku marah dan itu wajar. Aku sedih dan itu manusiawi. Mengakui bukan kelemahan tapi keberanian. Itu gerbang pertama menuju penyembuhan. Langkah 2, proses dan pahami processing. Begitu sadar, langkah berikutnya adalah membedah batu-batu itu. Teknik yang bisa kamu coba, journaling. Tulis semua yang ada di pikiranmu tanpa sensor. Ini seperti menguras bak yang penuh. Pertanyaan terpandu. Kapan pertama kali aku merasa emosi ini? Apa yang sebenarnya aku takutkan kalau melepaskannya? Apakah cerita yang aku ulang-ulang di kepala ini 100% benar? Surat tak terkirim, tulis semua kemarahan atau kecewamu pada orang tertentu. Jangan dikirim, ini hanya untuk melepaskan. Menulis memberi jarak antara kamu dan emosimu. Dari situ kamu bisa melihat pola, memahami akar, dan pelan-pelan berdamai. Langkah 3, lepaskan secara sehat, rilis. Setelah sadar dan paham, sekarang waktunya mengeluarkan batu itu dari ranselmu. Ada 2 jalur utama, tubuh dan ekspresi. Jalur tubuh, somatik. Pernapasan. Kotak, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik, tahan 4 detik. Ulangi. Olahraga. Lari, tinju, yoga, atau sekadar jalan di alam. Setiap gerakan adalah simbol pelepasan. Jalur ekspresi, katarsis. Menangis. Biarkan air mata jadi jalan keluar luka. Berteriak. Lakukan di tempat aman, misalnya ke bantal. Karya seni. Melukis, menulis puisi, main musik. Biarkan emosimu bicara lewat karya. Musik. Dengarkan lagu sesuai emosimu, lalu alihkan ke lagu yang memberi energi baru. Pelepasan sehat bukan berarti melupakan, tapi mengubah energi yang membebani menjadi ruang lega. Ilustrasi nyata. Bayangkan seorang pria bernama Andi. Bertahun-tahun ia hidup dengan rasa bersalah karena gagal memenuhi ekspektasi ayahnya. Ia memendam amarah, merasa tidak pernah cukup. Setiap hari Andi gampang tersinggung, sulit tidur, dan tubuhnya sering sakit. Setelah mencoba journaling, ia sadar luka itu berasal dari masa kecil ketika ayahnya sering membandingkan dia dengan kakaknya. Andi menulis surat panjang untuk ayahnya. Ia tuangkan semua kecewa, amarah, dan perasaan terabaikan. Surat itu ia bakar di halaman rumah. Sambil menatap abu yang berterbangan, Andi merasa satu batu besar jatuh dari ranselnya. Apakah beban hilang seketika? Tidak. Tapi setiap langkah sadar, menulis, bernapas, olahraga, membuatnya lebih ringan. Dan akhirnya, ia bisa tersenyum tanpa topeng. Refleksi dan kekuatan diri. Melepaskan beban emosi itu seperti membongkar gudang lama penuh barang tak terpakai. Awalnya melelahkan, penuh debu, bahkan bikin batuk. Tapi setelah bersih, ruangnya bisa dipakai untuk hal baru, kebahagiaan, hubungan sehat, dan mimpi yang tertunda. Ingat, kamu berhak hidup ringan. Kamu tidak diciptakan untuk jadi penampung luka. Kamu adalah manusia yang berhak damai, berhak bahagia. Kapan harus cari bantuan? Kalau bebanmu terasa terlalu berat, berakar pada trauma, atau kamu merasa kewalahan, jangan ragu mencari bantuan profesional. Bicara dengan psikolog bukan tanda lemah, tapi tanda kamu berani merawat dirimu. Kesimpulan 3 langkah utama. Sadari dan akui, proses dan pahami. Lepaskan dengan cara sehat. Proses ini butuh waktu,
Tetapi setiap langkah kecil adalah kemenangan. Hari ini kamu mungkin masih meneteskan air mata. Besok mungkin kamu bisa tersenyum sedikit lebih tulus. Minggu depan, kamu mungkin sudah bisa tidur lebih nyenyak. Dan suatu hari nanti kamu akan sadar, ranselmu sudah jauh lebih ringan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan. Sekarang giliranmu, tulis di komentar. Beban emosi apa yang paling sering kamu rasakan? Dan dari 3 langkah ini, langkah mana yang paling ingin kamu coba duluan? Dengan berbagi, kamu bukan hanya membantu dirimu sendiri, tapi juga orang lain yang sedang berjuang dengan beban yang sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga dirimu baik-baik. Ingat, kamu berhak hidup ringan. Tetap semangat.